Nama saya Rahmalita, NIM 2214201024, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Depok Bukit Tinggi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem persarafan. Saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Sistem persarafan ini saya akan menjelaskan tentang struktur otak dan lobus otak, 12 pasang saraf kranial, dan mekanisme gerak refleks. Nah, yang pertama kita masuk ke struktur dan lobus otak. Struktur otak ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Nah, cerebrum ini terbagi lagi kepada 2 pembagian, yaitu otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Otak kiri dan kanan ini memiliki fungsi terbalik. Otak bagian kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sedangkan otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Nah, pada cerebrum ini terdapat 4 lobus. Yang pertama, lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang ketiga lobus temporal, dan yang keempat lobus occipital. Yang pertama, lobus frontal. Lobus frontal ini terletak di bagian dahi hingga ke arah tengah otak, berperan dalam mengatur emosi seseorang, kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan perencanaan. Yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal ini berperan untuk mengatur suhu badan, rasa, tekanan, dan rasa sakit. Yang ketiga, lobus temporal. Lobus ini terletak di bagian sisi kiri dan kanan otak besar di belakang pelipis, berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari telinga. Selain itu juga berperan dalam kemampuan berbicara dan memori. Yang keempat, lobus occipital. Lobus occipital ini berperan penting dalam kemampuan penglihatan seseorang. Selanjutnya kita masuk ke struktur otak yang kedua, yaitunya cerebellum atau otak kecil, berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, dan mempertahankan postur tubuh. Struktur otak yang ketiga itu ada brainstem atau batang otak, berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta menerima dan mengirim pesan dari berbagai bagian tubuh dan otak. Pada brainstem ini terdapat pula 3 pembagian. Yang pertama spons, yang kedua medulla, dan yang ketiga spinal cord. Selanjutnya kita masuk ke 12 pasang saraf kranial. Yang pertama saraf olfaktori, terkait dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penciuman. Olfaktori ini merupakan 2 saraf yang berasal dari cerebrum. Yang kedua optik. Optik ini berhubungan dengan penglihatan. Saraf optik ini juga menyampaikan informasi dari retina mata ke otak. Yang ketiga, okulomotor, berfungsi dalam membantu mata untuk bergerak dan berkedip. Yang keempat yaitu traklear, saraf yang mengantarkan otot oblikus superior yang berperan dalam menggerakkan mata ke bawah serta keluar dan ke dalam. Yang kelima, trigeminal. Trigeminal ini merupakan saraf terbesar dan terbagi pula kepada 3 pembagian. Yang pertama ada ophthalmic, yang kedua maxilla, dan yang ketiga mandibula. Yang keenam itu abdusen, berfungsi motorik pada mata. Yang ketujuh facialis, merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Yang kedelapan yaitu vestibulocochlear, berkaitan dengan pendengaran dan keseimbangan saraf. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama vestibular, mengumpulkan informasi dari telinga bagian dalam. Yang kedua cochlea, berkaitan dengan suara dan sinyal pendengaran. Yang kesembilan yaitu glossopharyngeal, berfungsi untuk mengirim informasi sensorik dari luar dan rongga telinga tengah. Yang kesepuluh itu saraf vagus, berfungsi pada sistem pusat parasimpatik. Yang kesebelas itu aksesori, berfungsi pada motorik otot lidah. Sedangkan yang terakhir yang ke-12 hipoglossal, berfungsi pada motorik sebagai menelan dan pergerakan leher. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme gerak refleks. Gerak refleks ini terjadi apabila adanya rangsangan yang diterima oleh sel saraf. Gerakan ini terjadi secara tiba-tiba atau otomatis. Urutan terjadinya gerak refleks itu yang pertama reseptor diteruskan ke saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan yang
lobus anterior ini terdapat 7 hormon. Yang pertama, thyroid stimulating hormone berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid memproduksi tiroksin. Yang kedua yaitu adrenocorticotropic hormone berfungsi untuk merangsang korteks adrenal memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, follicle stimulating hormone berfungsi untuk pembentukan dan pematangan gamet. Yang keempat, luteinizing hormone berfungsi untuk mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Yang kelima, prolaktin berfungsi untuk menstimulasi air susu oleh kelenjar susu. Yang keenam, growth hormone berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang. Yang ketujuh, melanocyte stimulating hormone berfungsi untuk mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Selanjutnya, lobus posterior. Lobus ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama, oksitosin untuk membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Yang kedua, vasopressin atau antidiuretik hormon berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridothironin, dan kalsitonin. Fungsi hormon tiroksin dan tridothironin ini adalah berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang terakhir adalah hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini hanya menyekresikan satu hormon saja, yaitu paratormon, yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, adrenal. Kelenjar adrenal ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Bagian adrenal korteks menghasilkan 3 hormon. Yang pertama, korteks mineral berfungsi untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua adalah glukokortikoid, berfungsi untuk mengubah protein menjadi glikogen dalam hati dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga adalah androgen, berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Selanjutnya, adrenal medula. Adrenal ini menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, adrenalin atau epinefrin, berfungsi untuk mengubah glukogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan meningkatkan kerja saraf simpatik. Salah satunya adalah saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Yang kedua adalah hormon noradrenalin atau norepinefrin, bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Kelainan pada kelenjar ini dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya, kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita adalah ovarium dan kelenjar gonad pada pria adalah testis. Ovarium menghasilkan 2 hormon. Yang pertama, estrogen, berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua, progesteron, berfungsi untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya, kelenjar yang terakhir adalah kelenjar timus. Kelenjar ini mempunyai 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Hormon yang disekresikan oleh timus adalah yang pertama, hormon timopoietin dan timulin. Kedua hormon ini berperan dalam proses pembentukan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua adalah hormon timosin, berfungsi untuk menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Yang pertama, kita masuk kepada sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada gland sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang kedua ada pereskim untuk mengeluarkan air seni dan air mani. Yang ketiga adalah epididymis untuk mengangkut sperma dan pematangan sperma. Yang keempat adalah testis untuk memproduksi sperma. Yang keenam adalah bulbogland untuk memproduksi cairan yang berperan sebagai pelimas. Yang ketujuh ada vas deferens sebagai tempat penyimpanan spermatozoa.
Yang kedelapan adalah sepasang kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang merupakan air mani. Yang sembilan adalah urinari, untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses perkemih. Yang kesepuluh adalah uretra, membentuk saluran pipa. Fungsinya mengeluarkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Kita masuk kepada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada kolon, mencampur sim dengan enzim pada saluran cerna. Yang kedua, tuba Fallopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang ketiga ada ovari, tempat menghasilkan sel telur. 4. Uterus, memberi makan dan minum sel telur yang telah dibuahi. Yang kelima adalah kantung kemih, untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal. Yang keenam ada vagina, saluran penghubung ke rahim. 7. Ada anus, untuk mengeluarkan feses. Yang kedelapan adalah rektum, sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya kita masuk kepada organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada labia mayora atau bibir vagina, untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Yang kedua, labia minora atau bibir vagina kecil, untuk melindungi vagina dan uretra. Yang ketiga ada telitoris, untuk memberikan kenikmatan seksual. Yang keempat adalah lubang vagina, sebagai jalan lahir bagian lunak yang mengalirkan lendir dan darah mens. Yang kelima adalah anus, jalan keluarnya feses. Yang keenam adalah uretra, untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih. Yang ketujuh adalah selaput darah, yang berfungsi untuk melindungi bukaan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh. Macam-macam organ perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah. Selain menyaring darah, ginjal juga berfungsi untuk mengatur dan menyaring mineral dari darah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menyaring zat racun. Selanjutnya bagian-bagian ginjal. Yang pertama ada nefron. Nefron ini berfungsi untuk mengambil darah, memetabolisme nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Yang kedua adalah renal corpus, atau disebut juga dengan badan Malpighi. Sel ginjal ini memiliki dua struktur tambahan seperti glomerulus dan kapsul Bowman. Yang ketiga adalah renal tubules. Bagian-bagiannya yaitu tubulus contortus proximal, lingkaran Henle, distal convoluted tubule. Pada saat cairan mencapai ujung tubulus, semua zat tersebut diencerkan dan diisi dengan urea. Selanjutnya renal cortex. Renal cortex adalah bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus dan convoluted tubules. Yang keempat adalah piramida ginjal. Tubulus ini berguna untuk mengangkut cairan ke ginjal. Yang kelima adalah pelpis ginjal, sebagai saluran untuk cairan dalam perjalanannya ke kantung kemih. Yang keenam adalah kalix, untuk mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kantung kemih. Dan yang ketujuh adalah hilum. Hilum ini terbagi dua, ada arteri ginjal dan vena ginjal. Selanjutnya, organ perkemihan yang kedua adalah ureter. Fungsinya untuk meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal. Yang kedua adalah taraf reabsorpsi. Urin primer lalu masuk tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sistem pernafasan manusia. Pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Alat-alat pernafasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung, berfungsi sebagai tempat masuknya udara ke tenggorokan. Yang kedua adalah faring, berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga adalah epiglottis, berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Yang keempat adalah laring, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dan menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kelima adalah trakea, untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Selanjutnya yang keenam adalah bronkus, untuk menyalurkan udara dan merupakan saluran pernapasan.
Yang ketujuh adalah bronchiolus untuk mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. Yang kedelapan adalah alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan CO2 di paru-paru. Udara yang masuk disebut dengan inspirasi, sedangkan udara keluar disebut dengan ekspirasi. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sistem integumen. Integumen berasal dari kata intigumentum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem terbesar pada tubuh manusia. Aksesoris yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit dan aksesorisnya merupakan sistem integumen yang berperan dalam perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur yaitu jaringan ikat. Selanjutnya fungsi kulit. Yang pertama itu untuk melindungi tubuh, mengatur suhu tubuh, sebagai alat ekskresi, sebagai indera peraba, sebagai pembentukan pigmen, menyimpan lemak dan cairan, mengatur respon imun, sebagai sintesis vitamin D, media penyambung tulang dan otot, dan penggerak otot. Kelenjar yang ada pada kulit adalah kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar seruminosa. Selanjutnya struktur kulit. Struktur lapisan kulit itu yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar. Sel yang terdapat pada epidermis yaitu sel melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Selanjutnya lapisan-lapisan epidermis yaitu ada stratum germinavium, stratum spinosum, lapisan granulosum, struktur lucidum, dan stratum corneum. Struktur lapisan kulit yang kedua adalah dermis. Dermis merupakan lapisan tengah yang terdiri dari protein struktural fibril yang dikenal dengan kolagen. Lapisan-lapisan dermis ada dua. Yang pertama lapisan papila, yang kedua lapisan retikuler. Struktur lapisan kulit yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan bawah kulit yang tersusun atas sel-sel lemak dan jaringan ikat. Aksesoris yang pertama adalah kuku. Kuku adalah bagian tubuh yang tumbuh di ujung jari. Fungsinya untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Selanjutnya bagian-bagian kuku. Yang pertama ada matrix unguis, sebagai bantalan kuku yang letaknya pada bagian bawah kuku. Yang kedua adalah laluna. Laluna adalah yang terlihat pada dasar kuku seperti bulan sabit. Yang ketiga adalah sinus unguis, yaitu pangkal kuku pada bagian bawah kuku. Selanjutnya corpus unguis, dan hyponychium, margoliber, pita onychodermal. Aksesoris selanjutnya adalah rambut. Rambut muncul dari epidermis, berasal dari folikel rambut yang berada jauh dari bawah dermis. Tipe-tipe rambut. Yang pertama ada rambut halus tidak berpigmen. Ini terdapat pada bayi. Yang kedua, rambut kasar berpigmen, mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Selanjutnya fungsi rambut. Yang pertama, untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk, pengatur suhu, mendorong penguapan keringat, dan indera peraba yang sensitif. Bagian-bagian rambut ada dua. Yang pertama akar rambut dan batang rambut. Proses penyembuhan luka. Yang pertama proses hemostasis, secara otomatis berkumpul dan membentuk kumpulan darah. Yang kedua proses inflamasi, peradangan atau pembengkakan. Yang ketiga, proses proliferasi, yaitu pembentukan jaringan baru. Selanjutnya, tahap pematangan. Pada tahap ini, luka sudah tertutup, tapi proses penyembuhan masih berlangsung, sehingga sering terjadi luka terasa gatal, meregang, atau mengerut. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sistem muskuloskeletal. Muskuler merupakan jaringan yang memiliki 4 jenis jaringan primer yang terdiri dari sel-sel otot khusus untuk berkontraksi. Ciri-ciri otot. Yang pertama, kontraksi, yang kedua, ekstabilitas, yang ketiga, ekstensibilitas, dan yang keempat adalah elastis. Fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Selanjutnya, ciri-ciri otot rangka. Yang pertama yaitu bercorak lintang, yang kedua terdapat pada rangka tubuh, dan yang ketiga bekerja sesuai dengan kesadaran. Selanjutnya otot polos. Otot polos ini ditemukan di saluran dan organ berongga. Fungsi dari otot polos: 1. Membantu dalam pencernaan. Yang kedua,
mengatur kontraksi dari kerja organ pencernaan. Selanjutnya, ciri-ciri otot polos. Yang pertama berbentuk gelendong, yang kedua mempunyai inti sel, dan yang ketiga tidak mempunyai garis. Selanjutnya, otot jantung. Fungsi otot jantung untuk mengatur fungsi jantung, memompa darah, memeras darah keluar dari jantung, dan menyimpan energi. Adapun ciri-ciri jantung, yang pertama berbentuk memanjang, yang kedua mempunyai inti sel, yang ketiga terdapat garis melintang, gelap, dan terang. Selanjutnya kita masuk kepada muskulo. Yang pertama ada otot sternocleidomastoid. Otot ini salah satu otot terbesar yang paling dekat dengan kulit. Yang kedua, otot pectoralis, merupakan otot tebal berbentuk kipas. Yang ketiga ada otot biceps, yaitu otot besan berkepala dua karena beroligo pada dua tempat yang berbeda. Yang keempat ada otot brachioradialis, yaitu otot dengan pola nyeri trigger point dari siku dan ke arah atas pergelangan tangan. Yang kelima itu otot eksternal obliku, yaitu otot miring. Selanjutnya yang keenam otot rectus abdominis, merupakan otot dinding perut bagian tengah. Yang keenam yaitu otot rectus femoris yang terdapat di bagian paha depan. Yang ketujuh ada otot sartorius, merupakan otot terpanjang dalam tubuh manusia. Selanjutnya yang kedelapan otot quadriceps, merupakan otot pada sendi lutut yang mempunyai 4 kepala yang berbeda. Selanjutnya yang kesembilan ada otot extensor digatorium longus, merupakan otot pernat yang terletak di bagian lateral depan kaki. Yang terakhir yaitu otot tibialis anterior, merupakan otot pada manusia yang berasal dari 2/3 bagian atas permukaan lateral. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bones atau tulang. Yang pertama ada maxilla, merupakan tulang rahang atas. Yang kedua, mandibel, tulang wajah terbesar dan terkuat. Yang ketiga ada clavicula, tulang ramping berbentuk S panjang 6 inci. Yang keempat yaitu humerus, tulang panjang pada lengan yang terletak antara bahu dan siku. Yang kelima ada ribs, tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Yang keenam ada sternum, atau tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Yang ketujuh radius, tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang kedelapan ulna, yaitu tulang panjang di bagian medial lengan bawah. Yang kesembilan ada pelvis, daerah batang tubuh bagian bawah yang berada di antara abdomen dan paha. Selanjutnya yang ke-10 ada femur, bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia. Yang ke-11 tulang tibia, tulang kuat yang berada di bawah lutut. Dan yang terakhir ada fibula, sebuah tulang yang terletak di belakang tulang kering. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya jantung. Pada jantung terdapat beberapa ruang. Yang pertama ada atrium kanan untuk menerima darah deoksigenasi. Yang kedua ada ventrikel kanan untuk menerima darah dari atrium kanan. Yang ketiga atrium kiri menerima darah peroksigenasi. Yang keempat ada ventrikel kiri untuk menerima darah dari atrium kiri. Selanjutnya ada katup jantung. Yang pertama atrium dan ventrikel terpisah oleh katup jantung. Katup terbagi dua, yang pertama katup pulmona pada kanan jantung dan katup aorta pada sisi kiri jantung. Selanjutnya ada pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, pembuluh darah dengan tekanan darah tinggi. Yang kedua ada vena, tekanan darah rendah. Yang ketiga kapiler. Yang keempat pembuluh darah kecil. Pembuluh darah yang keluar dari jantung disebut arteri, sedangkan pembuluh darah yang mengalir kembali ke jantung disebut dengan vena. Pembuluh darah sistematik disebut juga dengan aorta descendens. Ini terbagi pada dua. Yang pertama part thoracalis, yang kedua part abdominalis. Sistem peredaran darah. Yang pertama, ventrikel kanan berkontraksi sehingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Selanjutnya, arteri pulmonalis melanjutkan darah ke kapiler paru-paru kiri dan kanan. Yang ketiga, dari paru-paru kiri dan kanan melanjutkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis.
Selanjutnya yang keempat, dari vena pulmonalis akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya di atrium kiri. Dan dari atrium kiri ini akan melanjutkan ke ventrikel kiri. Kemudian ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh pada bagian superior dan anterior. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sistem hematologi atau sistem imun. Yang pertama, darah. Darah merupakan transport tubuh. Darah berperan penting sebagai fluida yang membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh, kemudian dilanjutkan pada proses ekskresi hasil metabolisme tersebut, yang melibatkan bantuan organ-organ ekskresi seperti paru-paru, ginjal, dan kulit. Adapun fungsi darah, yang pertama menghantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan jaringan. Yang kedua, pembentukan agen pembekuan darah. Yang ketiga, mengendalikan stabilitas suhu tubuh. Yang keempat, sebagai alat pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Yang kelima, pengangkut hasil metabolisme menuju ginjal dan hati. Yang keenam atau yang terakhir yaitu untuk pengangkut hormon yang diekskresikan. Selanjutnya yang kedua, plasma darah. Merupakan komponen terbanyak pada wallet blood yang memenuhi hampir seluruh dari penyusunannya yang tersusun atas berbagai komponen, meliputi air 92% dan 8% sisanya terdiri atas glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral lainnya. Pada plasma darah, protein yang terkandung pada umumnya terdiri atas protein, albumin, globulin, dan fibrinogen. Namun, beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa di dalam plasma darah sendiri setidaknya mengandung lebih dari 500 protein yang dimungkinkan berasal dari proses metabolisme yang dihasilkan oleh tubuh. Adapun fungsi plasma darah yaitu untuk membantu mengangkut nutrisi, elektrolit, hormon, dan zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel darah merah atau eritrosit. Berfungsi untuk membentuk oksihemoglobin yang bersama aliran darah. Oksihemoglobin beredar ke seluruh tubuh. Gangguan pada sel darah merah, yang pertama ada anemia, yang kedua talasemia, dan yang ketiga polisitemia. Yang keempat yaitu hemoglobin, merupakan protein pada sel darah merah. Berfungsi untuk memberi warna merah pada darah. HB normal laki-laki antara 14 sampai 18, sedangkan pada perempuan 12 sampai 16. Hemoglobin terdiri atas heme, yaitu gabungan protoporfirin, dan globin, yaitu protein yang terdiri atas rantai alfa dan 2 rantai beta. Adapun fungsi hemoglobin untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya yang kelima ada sel darah putih atau leukosit. Fungsinya membantu tubuh dalam melawan virus dan penyakit. Gangguan-gangguan pada sel darah putih atau leukosit yang pertama ada limfoma, yang kedua leukemia, dan yang ketiga sindrom. Yang keenam trombosit, berfungsi untuk melakukan pembekuan darah. Jumlah trombosit antara 150 sampai 450 ribu. Gangguan pada trombosit, yang pertama penyakit von Willebrand, yang kedua hemofilia, yang ketiga trombositmia prima. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Pencernaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, yaitu pemecahan makanan tanpa melibatkan enzim. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi, yaitu pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Organ pencernaan manusia yang pertama ada rongga mulut. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, juga kimiawi oleh enzim amilasi. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan jalannya makanan dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung. Letaknya di bawah dekat rongga dada atau diafragma, bentuknya seperti kantong. Lambung memiliki 3 bagian, yakni kardiak,
fundus, dan pilorus. Bagian fundus ini berfungsi menghasilkan getah lambung yang mengandung air, asam klorida, dan enzim pencernaan. Yang keempat, usus halus. Berada di antara lambung dan usus besar, terdiri dari duodenum dan jejunum dan ileum. Duodenum ini berfungsi memulai proses memecah makanan menjadi komponen-komponen tubuh yang dapat digunakan. Jejunum berfungsi menyalurkan makanan yang sudah dicerna dari lambung menuju duodenum. Ileum berfungsi untuk menyerap makanan menggunakan jaringan villi-villi. Selanjutnya, usus besar. Terdiri atas ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air, sisa makanan, dan endapan bakteri. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana tempat pengeluaran kotoran. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Yang pertama, itu pankreas. Untuk menghasilkan enzim dan getah pankreas dan hormon insulin juga glukagon. Selanjutnya yang kedua, hati. Berfungsi untuk menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksorin untuk menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan albumin. Selanjutnya untuk detoksifikasi zat beracun. Yang ketiga, kelenjar empedu. Berfungsi untuk menyimpan empedu yang diproduksi oleh hepar, juga berfungsi mengemulsi lemak. Metabolisme tubuh, suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Yang pertama itu katabolisme, adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori makanan untuk digunakan tubuh sebagai energi. Yang kedua, anabolisme, yaitu proses penggunaan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk membentuk, memperbarui, dan memperbaiki sel-sel tubuh.